Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Materi ini merupakan materi untuk kelas 8 semester 1 untuk bab yang ketiga. Untuk subbab pertama, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Masih ingatlah kalian apa itu organ? Organ itu adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu. Coba kalian perhatikan. Pada tumbuhan tomat ini ada organ apa saja? Ya, di sini ada organ akar, organ batang, organ buah, dan dalam buah ada organ biji, organ daun, dan organ bunga. Pada subbab ini, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai struktur dan fungsi dari masing organ-organ ini. Secara umum, organ tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang namanya organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif itu adalah organ di mana fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Organ tumbuhan yang termasuk organ vegetatif yaitu yang pertama akar, batang, dan daun. Sedangkan yang namanya organ generatif itu adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Apa saja yang termasuk? Ada bunga, ada buah, ada biji. Organ pertama yang akan kita bahas adalah akar. Coba kalian sebutkan, apa fungsi dari akar itu? Akar, fungsinya yang pertama adalah untuk menambatkan dan memperkokoh tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan. Kemudian akar itu dia dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yang sebelah sini, di mana ada akar yang besar atau akar utama, kemudian ada percabangannya. Ini yang namanya akar tunggang. Akar tunggang itu terdapat pada tumbuhan dikotil. Apa saja yang termasuk tumbuhan dikotil? Contohnya ada pohon mangga, ada wortel, ada rambutan, itu adalah tumbuhan dikotil. Sedangkan yang kedua, itu adalah akar serabut yang bentuknya seperti rambut, di mana dia di sini akarnya adalah berasal dari sumber yang sama. Biasanya akar serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil, yaitu pada tanaman padi, jagung, rumput. Secara umum, struktur anatomi akar itu adalah seperti ini. Ini adalah untuk tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Bagian yang pertama pada organ akar itu adalah yang paling luar, adalah yang namanya epidermis. Pada epidermis ini nanti sel-selnya tersusun rapat dan terdapat yang namanya rambut-rambut akar. Ini rambut-rambut akar yang gunanya untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian di dalamnya ini ada yang namanya korteks. Korteks ini dia fungsinya adalah karena banyak ruang, maka bisa digunakan untuk pertukaran gas. Selain itu, pada beberapa tumbuhan, pada korteks ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu lebih dalam lagi, ini sebelah sini ada yang namanya adalah endodermis. Endodermis itu adalah sekat antara lapisan korteks dengan lapisan silinder pusat, stele. Jika kita perhatikan, pada bagian endodermis ini nanti ada seperti bentukan yang seperti pita. Ini namanya adalah pita Kaspari, di mana pita Kaspari ini fungsinya adalah untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Kemudian lapisan yang paling dalam sendiri ini adalah silinder pusat atau stele. Di sini
Ini ada yang namanya jaringan pengangkut, yaitu ada xilem, ada phloem. Kalau pada tumbuhan dikotil, xilem itu adalah di bagian yang bentuknya adalah seperti plus ini di dalam. Sedangkan phloem itu adalah di antaranya ini di sini. Ini phloem. Kalau tambahan pada tumbuhan monokotil, xilem itu adalah yang bentuknya dia lebih besar, sedangkan phloemnya itu adalah yang bentuknya lebih kecil. Xilem itu berfungsi untuk membawa zat makanan dari akar, nanti akan dibawa menuju daun. Sedangkan phloem ini nanti fungsinya adalah untuk membawa hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian pada bagian silinder pusat, di sini juga ada yang namanya perisikkel di sini. Perisikkel sendiri ini fungsinya untuk membentuk cabang pada akar. Jadi secara umum bagian pada akar itu ada yang namanya epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Sedangkan secara menampang membujur pada akar, bagian-bagiannya ada seperti ini. Yang paling bawah sendiri ini namanya adalah tudung akar. Tudung akar ini fungsinya adalah untuk melindungi sel-sel meristem di belakangnya ini, sehingga ketika sel meristem ini membelah, akarnya bisa untuk menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Kemudian jaringan meristem sendiri ini adalah jaringan pada akar, di mana jaringan sel-selnya akan terus membelah, sehingga akarnya bisa semakin panjang. Jadi tudung akar adalah pelindung, pada meristem di sini adalah yang aktif membelah untuk perpanjangan pada akar. Lalu organ kedua yang akan kita bahas adalah batang. Fungsinya untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, dan sebagai cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Contohnya yang terlihat di sini adalah pada tumbuhan kentang dan ubi jala. Loh, kentang sama ubi jala kan ada di dalam tanah, apakah termasuk batang atau akar? Coba kita lihat apa ciri-cirinya jadi batang. Ciri-ciri pada batang yang membedakan dengan akar, kalau pada batang itu terdapat yang namanya adalah ini, buku-buku, dan antara buku satu dengan yang lainnya ini ada yang namanya ruas. Jadi buku ini adalah fungsinya untuk tempat melekatnya daun. Segini namanya adalah ruas-ruas, ruas pada batang. Pada kentang ini ada buku-buku, ada ruas-ruasnya, maka dia termasuk batang. Struktur anatomi pada batang ini adalah pada batang dikotil, yang sebelah sini adalah pada bagian batang monokotil. Struktur anatomi pada batang yang paling luas sendiri sama, namanya adalah epidermis sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian dalamnya ada korteks. Pada bagian korteks ini nanti ada bagian, kalau pada batang ada yang namanya jaringan penyokong atau penguat, nah untuk menegakkan tumbuhan. Lalu di sini endodermisnya dia tidak begitu jelas seperti pada akar karena dia menyatu dengan korteks. Kemudian yang paling dalam ini adalah silinder pusat atau stele. Pada batang dikotil, antara xilem dengan phloem ini dipisahkan oleh yang namanya kambium. Kambium ini nantinya yang gunanya untuk pertumbuhan sekunder pada batang. Xilem ini yang di dalam, phloem yang di luar. Xilem nyilem, maka xilem yang di dalam. Pada monokotil juga sama, xilem dan phloem. Biasanya xilem itu yang lubangnya lebih besar daripada phloem. Perbedaannya, kalau batang pada tumbuhan dikotil, dia bentuknya adalah tersusun rapi karena antara xilem dengan phloem dipisahkan oleh adanya kambium. Sedangkan kalau pada monokotil, berkas pengangkutnya ini adalah menyebar dan dia tidak memiliki kambium, sehingga batang monokotil itu tidak bisa bertambah besar seperti pada batang dikotil. Lalu organ ketiga yang akan kita bahas adalah daun. Ini perbedaan antara daun pada tumbuhan dikotil dengan monokotil.
Kalau pada tumbuhan dikotil, itu ciri-cirinya adalah dia memiliki daun di mana tulang daunnya adalah kalau tidak menyirip, ini menyirip seperti pada sirip ikan, menyirip, atau menjari, bentuknya seperti jari. Sedangkan kalau pada tumbuhan monokotil, daunnya itu adalah melengkung, ini melengkung, atau sejajar. Itu perbedaannya. Tumbuhan dikotil sama yang kita bahas sebelumnya, contohnya apa? Tumbuh pohon mangga, wortel, rambutan. Kalau monokotil contohnya padi, rumput, ataupun jagung. Struktur anatomi daun. Jaringan yang pertama adalah epidermis. Pada bagian epidermis nanti ada stomata. Di atasnya epidermis kadangkala ada yang dia ditutupi oleh yang namanya kutikula atau lapisan lilin. Kemudian ini ada jaringan palisade atau jaringan tiang, jaringan bunga karang, ini epidermis bawah. Terus ini ada jaringan pengangkut, ada xilem, ada flum. Yang kita bahas pertama adalah yang namanya jaringan epidermis. Pada epidermis ini terdapat stomata. Stomata ini dia dapat membuka dan menutup, itu menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari, stomata itu akan membuka seperti ini. Sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam dan bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan pada malam hari, kan stomatanya akan menutup. Lalu yang kedua adalah yang namanya mesofil. Pada tumbuhan dikotil, mesofil ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jaringan palisade ini terdapat banyak kloroplas, di mana dalam kloroplas ada klorofilnya, sehingga fungsinya adalah untuk tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan jaringan spons atau bunga karang di sini, dia sel-selnya berongga sehingga dapat mudah melakukan pertukaran dan penyimpanan gas. Selain itu, pada bagian jaringan bunga karang ini juga terdapat kloroplas walaupun jumlahnya sedikit. Maka pada bagian jaringan bunga karang ini bisa digunakan untuk membantu pada proses fotosintesis. Lalu bekas pengangkutnya ada xilem, ada flum. Xilem itu yang lebih di atas, flum yang lebih di bawahnya. Lalu organ ketiga yang akan kita bahas adalah bunga. Secara umum, bagian-bagian dari bunga ini adalah yang namanya mahkota. Ini nanti satu kesatuan ini namanya adalah kepala sari dan benang sari. Kemudian di sini ada kepala putih, tangkai putih. Di sini ada bakal biji, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga. Bunga dikatakan lengkap jika dia memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Dan bunga tidak lengkap, bunga yang salah satu bagiannya itu tidak ada. Mungkin dia tidak punya kelopak, atau tidak punya mahkota, atau tidak punya benang sari, atau tidak punya putih. Sedangkan berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibagi menjadi 3 macam, yaitu namanya bunga sempurna, di mana dalam satu tumbuhan atau dalam satu bunga itu memiliki benang sari dan putih. Sedangkan bunga jantan, di mana dalam satu bunga hanya memiliki benang sari saja, dan bunga betina jika dalam bunga itu hanya memiliki putih saja. Ini contohnya adalah pada tumbuhan salak. Ini bunga salak jantan, ini bunga salak betina. Yang membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil, pada tumbuhan monokotil jumlah mahkota bunganya di sini itu adalah berkelipatan 3. Sedangkan kalau pada dikotil itu kelipatan 2 atau 5. Pernahkah kalian memakan mangga? Kalian perhatikan, di sana ada yang namanya daging buah dan biji. Dari mana asalnya daging buah dan biji ini?
Ketika kamu perhatikan tadi, ketika kita membahas tentang putik, di sana ada putik itu mengandung 3 bagian, yaitu yang pertama kepala putik, tangkai putik, dan di sini adalah bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Secara singkat, perbedaan dikotil dan monokotil dari organ-organnya. Yang pertama dari keping bijinya. Kalau yang namanya monokotil, dia adalah hanya memiliki 1 kotiledon. Kalau dikotil 2 kotiledon, tulang daunnya kalau pada monokotil sejajar atau melengkung, kalau pada dikotil menyirip dan menjari. Di sini berkas pengangkutnya tersebar, di sini rapi karena ada kambiumnya. Bunga bagian perhiasan bunga, kelepatan 3, ini kelepatan 2 atau 5. Sini sistem akar dan sini adalah sistem akarnya tunggang. Itu perbedaan antara monokotil dan dikotil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan bentuk yang sama, sehingga sel-sel tersebut dapat saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang namanya jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel yang masih terus membelah. Dia dibagi nanti ada 2 macam, yaitu namanya meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan kalau pada jaringan dewasa, itu adalah jaringan yang sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Dia dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang namanya jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Pertama kita akan bahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem yang pertama yang kita bahas adalah meristem primer atau apikal. Dia terdapat adalah contohnya pada ujung batang, atau ujung akar, atau ujung daun. Dia adalah membuat tumbuhan itu tambah tinggi. Kalau batang berarti tumbuhannya tambah tinggi, kalau akar berarti akarnya semakin panjang. Itu namanya meristem primer atau apikal. Lalu selanjutnya adalah jaringan meristem sekunder, di mana dia terdiri dari sel-sel dewasa, kemudian menjadi aktif membelah kembali dan menyebabkan batangnya itu semakin membesar. Coba kamu lihat. Seandainya di sini, ini adalah xilem pertama, ini adalah flum pertama. Kemudian setelah bertambahnya waktu, dia menjadi seperti ini. Kambiumnya ini, kemudian berubah menjadi ini. Flumnya semakin keluar, lalu akan membelah jadi seperti ini. Semakin keluar. Jadi nanti ada yang namanya lingkar tahun, sehingga batangnya akan semakin besar. Kemudian jaringan dewasa yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada epidermis ini akan ada yang berkembang menjadi stomata, lalu ada yang namanya lentisel, lalu di sini ada yang namanya trikoma atau rambut. Ini adalah pada jaringan epidermis. Kemudian yang kedua adalah jaringan dasar atau pengisi. Dia terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur bervariasi. Contohnya di sini jaringan dasar atau pengisi pada daun adalah menjadi jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Yang ketiga adalah jaringan penyokong, ada kolenkim, ada sklerenkim. Kalau kolenkim ini adalah jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh. Biasanya dia nanti akan menjadi tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun. Kalau sklerenkim ini
di mana dia adalah jaringan penyokong pada tubuh tumbuhan yang sudah tua. Contohnya adalah pada tempurung kelapa. Lalu selanjutnya jaringan pengangkut, ada yang namanya jaringan xilem dan phloem. Xilem ini nanti yang mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun, sedangkan kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Sebab ketiga yang akan kita bahas itu adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama ini adalah yang namanya panel surya. Panel surya ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Caranya bagaimana? Ketika ada cahaya matahari mengenai solar cell atau fotovoltaik, maka elektron pada panel surya akan bergerak menjadi arus listrik. Panel surya ini terinspirasi dari proses fotosintesis. Lalu yang kedua adalah sensor cahaya. Pernahkah kamu melihat lampu penerangan jalan di mana dia dapat hidup dan mati secara otomatis? Hal ini karena pada di atas lampu ini nanti itu ada dilengkapi dengan yang namanya fotoreseptor atau LDR, light dependent resistor, dan saklar on off. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang ketika tidak terdapat cahaya sehingga lampunya menyala, dan hambatan akan menjadi besar ketika cahaya matahari atau ada cahayanya sehingga lampunya akan mati. Sensor cahaya ini terinspirasi dari kerja stomata pada tumbuhan kaktus. Karena pada siang hari, fotoreseptor pada kaktus ini akan menerima cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata mengecil. Yang ketiga adalah lapisan pelindung atau pengilap. Kamu lihat, ini adalah menggunakan prinsip daun. Contohnya adalah daun talas, daun teratai. Itu dilindungi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin, sehingga ketika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun dan mencegah menempelnya kotoran atau debu. Prinsip ini digunakan adalah contohnya pada semir mobil atau lapisan pengilap mobil, semir sepatu, dan perabotan rumah tangga akan terlihat mengkilap. Lalu yang keempat itu adalah alat pemurnian air. Itu menggunakan prinsip seperti pada akar enceng gondok. Pada akar enceng gondok ini dia ternyata terdapat lapisan, yaitu namanya adalah aquaporofin. Aquaporofin ini adalah saluran dari protein yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel selain air tidak dapat melewatinya. Nah, dari mekanisme pada tumbuhan akar enceng gondok ini digunakan untuk membuat alat pemurnian air, sehingga air yang dihasilkan bersih dan aman dikonsumsi. Demikian tadi pembelajaran mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Bye-bye.